kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Capricorn dimanapun kalian berada. Siapa sih ya sosok yang bakalan hadir atau yang bakalan muncul di hidupnya kamu di April ini. Jadi ya, yang udah ditunggu-tunggu, yang udah dinanti-nanti, siapakah dia ya? Aku menantimu, asik, aku menantimu loh. Wah, teman-teman ya, sekarang kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Capricorn. Well, this is Monday reading, jadi kamu bakalan ketemu ya bacaan ini setiap bulan ya teman-teman. So, buat kalian yang keskip ataupun yang masih belum sempat denger ya, belum sempat denger, kalian boleh menuju ke playlistnya Oracle Card Indonesia. Dan juga buat kalian semua yang sampai April ini aja masih belum pada subscribe di channel-channelnya Oracle Card Indonesia, just ada Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Yuk, segera yuk. Karena apa? Sayang banget misalkan kalian lewatkan. Apalagi di channel Sound Healing ya, kamu bakalan dapat manfaat yang sangat gede banget teman-teman ya. Apa sih itu ya? Pengen berubah tapi masih bingung caranya kayak gimana. Nah, salah satu caranya adalah dengan apa? Dengan mendengarkan sound healing ya, sound therapy music brainwave teman-teman. Aku membuatnya untuk kalian semua yang kepingin berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana. Just ya pilih aja video-videonya, dan kalau misalkan kalian bingung, kamu sebaiknya untuk ini pakai apa ya gitu, kamu boleh komentar di video-video yang ada di sana ya. Oke, teman-teman yang mau private reading berbayar Oracle Card Indonesia juga boleh ya, kalian kontak ke email aja. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com atau nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Alright ya, yuk kita baca. Capricorn, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and give me a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita bakal lihat 5 sosok, 5 orang yang bakal hadir atau yang bakal muncul ya di bulan April ini untuk kalian ya teman-teman Capricorn. Kita lihat yang pertama yuk ya. Oh, yang jelas ya kedatangannya dia kali ini bawa beberapa hal yang kurang baik sih teman-teman ya. Jadi membangkitkan sisi negatif ya, sisi negatif baik itu dalam diri ya ataupun pada akhirnya segala sesuatunya itu jadi negatif gitu ya. Jadi kepergaulan juga kurang bagus sih ya. Tapi kita coba lihat lagi. Dia datang dari jauh teman-teman ya, artinya ini bukan teman yang datang kayak misalkan apa ya satu kompleks rumah gitu ya, enggak, tapi dari luar kota atau luar negeri juga ya, perjalanan jauh teman-teman ya. Dan memang ini terkenal banget kalau misalkan dia itu agak-agak sedikit toksik ya seperti ini. Cuman ciri-cirinya sekarang kita lihat Sagittarius ya, sionya bisa jadi sio tikus teman-teman ya. Orangnya adalah orang yang kalau misalkan dibilang pinter-pinter, kalau smart ya, wawasannya juga luas juga banget ya. Cuman memang dia sering kali terjebak di toxic relationship, hubungan yang tadinya baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja gitu loh ya, seperti itu. Dan ini orang yang cukup ekstrovert sebenarnya, pintar bergaul, gampang banget yang namanya masuk ke satu lingkungan gitu ya, satu circle. Dia tuh gampang banget untuk ketemu dengan orang baru, bercanda dengan orang baru, atau bahkan ngomong dengan orang baru. Dia tuh kayak gampang lah ya, easy banget gitu loh teman-teman ya, easy going banget. Cuman memang ya banyak orang yang juga melipir mendekat ke dia. Secara mungkin kalau misalkan dilihat di sini secara keuangan dia juga orangnya cukup kuat ya. Jadi dia menggunakan uangnya itu untuk ya kayak apa sih, kayak yuk kesini gitu ya, supaya masanya dia juga banyak gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dibilang pergaulan
sesat atau nggak sesat teman-teman ya, orang boleh ngajakin kita sesat, tapi kita juga boleh memilih untuk kita tidak tersesat, ya nggak sih ya. Jadi kalau misalkan ada setan lewat nih gitu kan, dan kita ditawarin yuk main yuk ke dunia setan gitu kan ya, dan kita menolak untuk tidak memasuki dunia setan, ya kita nggak akan masuk gitu loh ke dunia setan. Tapi kalau misalkan godaan-godaan tersebut ada dan kamu ternyata tergoda, ya udah jangan nyalain setannya ya kan. Nah sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya dengan kedatangannya dia ini. Kalau dia punya niatan yang kurang positif ya, ataupun kurang baik ya teman-teman, kita lihat di sini, right? Nggak apa-apa sih, jadi cuma sekedar ya oke lah, hura-hure aja gitu ya, nggak usah dimasukin ke hati juga gitu loh teman-teman. Yang penting bergaulnya tuh secukupnya, dalam artian ya hampir-hampir nih di pintu-pintu gitu kan ya, di pintunya setan gitu. Tapi kalau misalkan ada pilihan untuk turn around ya, atau muter balik ya, puterlah balik gitu loh sebelum memasuki pintu tersebut gitu ya. Jadi kayak menghormati juga, nganterin gitu kan ya kembali ke dunianya, silakan gitu. Ya, oke, ini yang pertama ya teman-teman ya. Kita kok jadi membahas setan ya, waduh ya teman-teman ya. Kita lihat untuk yang kedua ya, kita lihat untuk yang kedua sosok yang seperti apa. Oh by the way, kamu kenalnya udah lumayan ya. Kalau misalkan bilang lama banget juga pasti belum ya. Oke, sosok feminim kalau ini teman-teman ya, sosok feminim, sosok yang memang benar-benar tegas ya, tegas dan introvert ya, pendiam ya, seperti itu. Terus kalau misalkan dibilang ini kayak aura-auranya orang yang cukup kuat ya sih teman-teman ya, cukup kuat nih auranya orangnya ya teman-teman. Lalu juga dilihat dari sionya juga gede ya, sio macan, zodiaknya bisa di Aquarius teman-teman ya. Dan ini orang yang kalau dilihat orang tuh kayak di puncak, dan di puncak tertinggi gitu ya, yang wow banget orang lihatnya, itu sosok yang buat dipanutin itu oke lah gitu ya. Banyak sekali orang yang bergantung sama dia, atau banyak sekali orang yang berharap sama dia. Jangan-jangan bos kamu perempuan ya. Ya, terus abis gitu orang melihat dia adalah sosok yang benar-benar sempurna banget ya, serius teman-teman ya. Jadi orang tuh banyak yang mengagumi, banyak yang menjadikan dia seorang panutan, banyak yang menjadikan dia tuh seseorang yang wow banget ya, bisa dicontoh nih gitu kan ya, banyak sekali. Nah seperti itu. Tapi memang dia agak-agak ini ya, agak tertutup, bukan karena dia sombong loh ya teman-teman ya, enggak, tapi dia memang ngasih jarak ya, supaya orang tuh nggak tahu dalamnya dia tuh kayak gimana. Padahal sebenarnya dia orangnya cukup down ya, gampang down, gampang terluka, gampang juga baperan tuh gampang teman-teman ya. Cuman orang nggak tahu itu aja gitu ya. Ini bisa jadi tulang punggung keluarga atau tulang punggung dalam sebuah perusahaan ya. Tapi ini orang yang memang cukup mumpuni sih teman-teman ya. Banyak sekali orang yang juga iri sama dia karena memang dia itu semenarik itu gitu loh orangnya. Nah kalau misalkan dia datang ya di bulan ini, apa yang sebaiknya mesti dilakukan? Gak ada apa-apa sih teman-teman ya, cuman memang tugasnya dia seperti itu, untuk menyelesaikan beberapa hal gitu kan. Dia membuat beberapa hal itu yang tadinya mungkin kurang benar jadi benar gitu ya, mengclosing artinya oke, tutupan bulan nih gitu kan, datang ngecek dan lain-lain sebagainya gitu ya. Oke, ini yang ke berapa nih? Yang kedua ya. Ini yang kedua. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang ketiga. Sosok yang ketiga yang bakalan hadir atau yang bakalan muncul. Oh my god. Ya, ini adalah sosok yang kamu mesti hati-hati banget teman-teman. Karena apa? Karena ini sosok yang cukup manipulatif. Jadi ngomongnya apa, kayak gimana, itu bisa banget yang namanya disampaikan sama orang yang lain. Jadi kamu mesti hati-hati banget. Dan dia datang itu dengan trik dan intrik. Jadi memang sengaja buat cari masalah gitu. Kadang-kadang orang tiba-tiba datang kayak baik-baik gitu ya, tapi ternyata end up-nya tuh apa yang kita omongin tuh diomongin sama orang lain gitu. Jadi memang semanipulatif
gengsian ya teman-teman, gengsian. Jadi kalau misalkan dia salah, itu nggak ada yang namanya dia salah, dia akan selalu benar ya. Jadi nggak pernah salah gitu loh teman-teman. Yang salah tuh orang lain pasti, atau keadaan atau situasi gitu. Otoriter ya, otoriter, pinter banget dia menggerakkan massa teman-teman ya. Jadi massa itu bisa banget ya, namanya diomongin apa sama dia tuh ya percaya aja gitu loh. Memang orangnya tuh sekuat itu pengaruhnya. Makanya kamu mesti hati-hati banget teman-teman ya, mesti hati-hati banget. Aries atau bisa jadi sionya sio naga ya teman-teman ya. Orangnya emosian, temperamennya agak naik turun teman-teman ya, dan nggak bisa kesenggol nih ya, karena dia tipikal orang yang pintar banget ya, di depan bisa hahihi, di belakang bisa backstabbing gitu ya, bisa banget gitu. Jadi memang agak-agak butuh apa ya, kayak kesabaran dan butuh trik yang akurat untuk bisa nanganin orang ini teman-teman ya. Dan kalau misalkan dilihat sebenarnya kenalnya masih belum begitu lama ya, cuman memang dia suka cari masalah, dan bukan hanya di kamu aja gitu loh yang cari masalah ya, yang dicariin masalah. Nah, apa yang sebaiknya mesti dilakukan kalau misalkan dia tuh datang atau dia hadir ya, dia ada, ya nggak apa-apa, nggak usah depresi, nggak usah takut juga, nggak usah ngapa-ngapain teman-teman ya, santuy aja. Apa yang perlu diomongin, tapi kalau enggak pun ya nggak usah dibahas gitu loh teman-teman, karena salah-salah nanti bisa diomongin di belakang, dan that's not good ya. Kadang memang ada orang yang seember itu tuh memang ada gitu, jadi kamu nggak usah nggak usah heran gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke ya. Ini yang ketiga ya. Sekarang kita akan menuju ke yang keempat. Sosok yang keempat adalah sosok yang tahan banting banget nih gitu kan. Jadi dalam keadaan seperti apapun dia bisa beradaptasi ya. Keadaan yang sesulit apapun dia juga bisa beradaptasi. Orang yang selalu mau belajar hal-hal baru dalam hidup ya, dan wawasannya cukup luas, bukan karena dia lahir jebret jenius gitu, enggak teman, tapi karena memang dia itu mau belajar. Orang yang suka belajar wawasan baru dalam hidup, orang yang nggak takut nanya sama orang lain ya, dan orang yang memang seluar biasa itu mau belajar gitu. Walaupun mungkin kalau misalkan dilihat secara lebih dalam lagi ya, ini orang yang gampang terpengaruh sebenarnya ya, gampang terpengaruh banget. So ya, Sagittarius atau sionya bisa jadi sio tikus teman-teman ya, dan kamu kenalnya udah lumayan lama juga teman-teman ya. Dan dia datangnya bukan dari kota ini ya, maksudnya nggak satu kota sama kamu, tapi datangnya dari kota yang lain atau negara yang lain ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau dia datang ya atau dia hadir, apa yang sebaiknya mesti dilakukan? Oh ya, dia positif ya teman-teman ya, artinya kedatangannya dia positif, tapi besar kemungkinan meminta bantuan teman-teman ya, meminta tolong atau meminta bantuan ya, karena memang ada cerita-cerita untuk beradaptasi, untuk yang namanya survive ya, seperti itu. Kalau dia datang ya mesti jujur sih teman-teman, kalau ada ya bilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada gitu. Jadi jangan mengada-adakan sesuatu hal yang nggak ada gitu, karena apa? Karena itu kalian capek banget kayak gitu ya. Oke, ini yang keempat. Sekarang kita akan menuju sosok yang kelima. Sosok yang kelima itu siapa? Oke. Satu circle ya sama kamu ya teman-teman ya. Ini orangnya satu circle, dan sepertinya sih orang yang ini ya, apa namanya, satu circle di mana dia bisa banget yang namanya mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya dia. Jadi suka ngomong, suka mengkritik, suka ngomongin orang di belakang ya, seperti itu. Ini pekerja keras sebenarnya orangnya, cuman memang dia kalau memang udah punya mau, dia akan melakukan segala macam cara, termasuk cara-cara yang kurang halal ya teman-teman ya, untuk mencapai tujuannya dia, sampai dapat, sampai benar-benar dia oke lah kayak gitu ya, sampai apa aja lah dilakuinnya gitu. Dan kalau misalkan dibilang di sini orang
sebenarnya asik ya. Jadi bisa banget diajak senang-senang, tapi juga bisa diajak kerja keras. Cuman memang hati-hati sih teman-teman, karena ya itu dia tadi ya, dia mampu melakukan segala macam cara untuk kayak mendapatkan apa yang memang dia inginkan kayak gitu. Capricorn ya, atau zodiak Kerbau. Nah kalau dia datang, dia hadir, apa yang sebaiknya mesti dilakukan teman-teman? Ya kamu tahu kalau misalkan bergaul dengan apa jadinya akan seperti apa. Kalau memang sudah siap dengan resiko yang terjadi ya take an option ya, ambil optionnya dan lakukan dan tanggung jawab kalau misalkan terjadi apa-apa kayak gitu. Jadi hati-hati melangkah sih teman-teman ya, apalagi kalau misalkan melangkahnya itu karena sponsor teman-teman atau kayak gimana, karena jangan sampai itu nantinya akan jadi sesuatu hal yang kamu tuh bakalan nyalain orang lain karena membuat kayak kamu udah milih nih gitu kan, tapi karena hasutan orang lain terus habis gitu kamu bilang bahwa itu kalau aku nggak di ini aku gini. Nah itu kan adalah suatu kayak pembenaran gitu dari pilihan-pilihan yang kita pilih. Orang boleh memberikan kita pilihan, tapi kita sendiri yang memilih. Dan kadang-kadang orang gak siap dengan pilihan, resiko dari pilihannya, lalu nyalain orang gitu ya. Semoga kamu enggak ya. Right ya, ini adalah 5 orang atau 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan April ini. Semoga untuk teman-teman yang tadi udah terbaca, yang bakalan datang yang niatnya kurang baik ya, semoga bisa berubah jadi baik ya teman-teman ya. Karena mungkin ketemu dengan kamu yang juga vibrasinya positif, maka mereka juga ketularan jadi positif. Amin ya. Kita jumpa lagi teman-teman di next Monday reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang sama, tapi harapannya orang-orang yang hadir jauh lebih baik lagi. Amin ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a nice Monday. Bye.